balik ke mobil, gue takut. Iya sama, cuma males banget tadi tuh ritualnya tuh kayak panjang banget. Nggak ada kita. Maling ya? Enggak pakai lewat Pak. Enggak. Lain maling. Iya, cuma lewat doang tapi nggak usah Kalau mau maling ya. Nggak ada maling-maling. Jangan Bapak lagi mau maling nih Pak. Lihat no. Apa sih Pak? No lihat yang hitam-hitam no. Mana Pak? Coba samperin no. No samperin no. Pak! Ih, gimana sih Pak? Jangan Pak, enggak. Enggak Pak, lari. Ada Pak. Kita dikejar-kejar sama rombongannya Dewa dan Koko. Terus dikejar terus sama mereka sampai kita masuk ke dalam mobil. Fiona sudah standby di sana bersama klien kita si Abel. Kita langsung melaju. Sumpah gue juga nemuin orang-orang aneh tadi di sana, parah. Bener gue kok jadi makin parno ya. Aduh, gimana gue malah kayak jadi pengen pulang tau nggak? Pada sih nggak mau kompak, maksud gue bareng-bareng aja kita kesana. Tahu nih, Ona nih kayaknya sendirian mulu Ya gue nggak mau, kenapa emang masalah buat lo? Merinding, buset, beneran dah. Aduh. Ini juga kita udah nggak mungkin lanjutin penyelidikan. Kita hentikan aja penyelidikan, lanjut besok gimana? Setuju. Yaudah, kita balik pulang aja ya. Iya, gue cabut ya. Sampai akhirnya di situ kita memutuskan untuk menghentikan penyelidikan di hari pertama. Karena memang sudah nggak mungkin lagi kita lanjutin penyelidikan pertama. Karena memang udah sangat horor banget. Oke, sekarang kita siap melakukan penyelidikan di hari kedua. Jujur, gue sangat nggak setuju untuk lanjutkan penyelidikan. Kan udah disepakati sebelumnya. Nah, gimana sih? Dan lu mau. Ya mau nggak mau terpaksa. Yaudah, gimana kalau sekarang kita intai aja rumahnya si Dewa? Ayo. Boleh. Ayo. Di mana? Ini. Sembunyi di sini kok nggak nih? Nah, di penyelidikan hari kedua ini kita putuskan untuk tetap mengintai ke rumahnya si Dewa. Kita tetap mengintai, kita intai juga dari kejauhan. Kita intai lama-lama ini orang gak keluar-keluar sampai akhirnya... Gak mau gue. Nah, gue serem nggak, cuman kan gue... Gak mau gue. Ada yang mau datang tuh pengen dari depan. Sekarang nggak tahu gue juga. Lo kenal nggak Bel? Itu siapa Bel? Waduh, Itu siapa Bel? kagak tahu. Datanglah satu orang pakai motor, gue nggak tahu mau ngapain, apakah si Dewa ini mau pergi atau mungkin dia mau nitipin barang, gue nggak tahu. Sampainya si ojek online ini cabut. Oke, kita pantau lagi. Gue nggak mau tapi gue udah lagi. Ya, kita tetap minta di sini deh. Sampai jam berapa nih kita minta kayak gini? Hah? Sama cewek? Terus siapa ceweknya? Wah, di situ klien kita si Abel sangat-sangat kesal dan marah. Dan kita langsung aja bergegas untuk mengikuti kemana ini perginya Abel bersama wanita itu. Sejenak aku Itu mereka sekarang mau kemana coba? Nggak tahu, gue juga bingung. Ya kali aja ceweknya itu pacar barunya, jadi kayak tumbal-tumbalnya dia gitu kan. Mikir lo serem amat, tumbal-tumbal segala. Itu mungkin memang temennya aja kali atau... Ya tapi sampai ke rumahnya kayak gitu, iya nggak sih sama boncengnya kayak ih. Dan di situ kita ikutin terus Dewa bersama wanita yang kita nggak tahu itu siapa. Tapi kita lihat wanita itu sangat mesra sama si Dewa. Udah, lu parkir deh, dam, parkir deh. Pakai dua segala. Si Dewa dan perempuan itu berhenti di sebuah warteg. Gua sama Bacun turun untuk mengorek-ngorek informasi. Sementara Fiona dan klien kita si Abel menunggu di mobil dan memantau. Gue sama Adama bener-bener masuk di situ dan terlihat di situ memang cuma ada si Dewa sama satu orang cewek itu. Kita belaga di situ mesen makanan dan juga minuman. Terus kita coba untuk kepo juga sama mereka berdua. Kita coba ngupi nggak jauh dari tempatnya mereka. Jadi dananya perlu 5 juta lagi. 5 juta lagi. Iya. Pokoknya acara ini harus sukses. Jangan sampai gagal. Udah dong. Semuanya udah beres. Tinggal yang 5 juta aja dong. Siapa kamu gimana sih Abel itu? Ya, Abel jangan sampai tahu lah. Kalau udah tahu bisa berantakan. Mereka berdua ini tampak ngobrolnya tuh serius banget. Ngebahas soal katanya ini adalah rahasia yang tidak boleh dibocorkan ke siapa aja. Apalagi termasuk sama pacarnya si Dewa, yaitu Abel. Nah berarti kan hubungannya tuh erat banget nih sama si Abel.
Sampai satu waktu akhirnya satu cewek ini pergi begitu aja. Satu cewek ini keluar, udah gitu langsung aja gue telepon si Fiona. Langsung gue telepon si Fiona dan langsung aja gue bilang Fiona untuk mengintai satu cewek ini. Kemanapun dia pergi pokoknya intai. Datang 2 orang yang berpakaian hitam-hitam. Nah dari situ bungkusan plastik putih tersebut ditugaskan sama Dewa membawa ke suatu tempat dan bagikan ke teman-teman yang sedang menunggu. Jangan sampai ada yang tahu. Apalagi Abel. Terus sama Abel. Awas. Jangan ada yang bocor. Nah si Dewa ini ngasih tahu pokoknya ini rahasia, jangan sampai dibocorin ke orang-orang. Wow, dari situ kita langsung mikir, oh kayaknya ini bener-bener merupakan sesajen mungkin untuk perdukunan mereka ini, kita nggak tahu. Terus akhirnya mereka semuanya pada pergi, Dewa pun pada pergi, kita semua pada panik. Ada mah langsung minta bayarin. Bu, berapa bu? Berapa? Jangan bayar, Ini bu ya, kasih bu ya. Udah, buru-buru coba lagi kita. Cepetan apa lagi, cepetan tadi pabur. Kita dulu, kalau apaan? Jun. Aduh, lo di mana sekarang? Ya kan ini gue masih di warteg, gila apa lo? Lo tahu nggak cewek yang tadi itu datang ke rumah mistik itu dong? Nah, terus kita gimana dong? Oh yaudah, ini kan ini si Dewa juga udah cabut dari warteg. Nah ini sekarang gua masih ada apa cuma mau ngikutin dia, ntar pokoknya kita kabar-kabarin lagi aja ya. Yaudah buruan dong. Kesini gue takut. Apa gue cabut aja ya? Gue cabut aja ya. Kita standby di situ aja, yaudah yuk. Kita Cewek itu pergi ke rumah misterius kemarin dong. Lah ngapain? Jelas-jelas gue takut ke sana, dia malah ke sana. Wah, salah tujuan nih gue, sumpah. Cabut aja deh. Cabut aja deh, gue takut. Gila, udah kayak gini Bacun juga gak nyampe-nyampe dari tadi. Tunggu dulu sebentar 5 menit aja. Aduh, gue juga udah merinding ini ya Allah. Itu aja kali ya. Coba gue nggak bisa deh lama-lama di sini, gue pengen cabut kali. Gue gak mau deket-deket, tapi masih rumahnya kelihatan dari gue. Belum ada tanda-tanda kehidupan di sana. Nah di sini kita kasih aku ketakutan semua ini gimana, gak gini gimana. Tiba-tiba di depan rumah itu ada motornya Dewa. Itu Dewa, ayo, cepetan. Dewa! Dewa, mau ngapain sih kesini? Kamu ini apa-apaan sih ini? Ya Ngapain kamu coba yang kesini? ngapain di sini? Ini siapa? Ini matiin kamera, ngapain sih ini? Dewa! Ini ngapain kamu coba bawa ini sih? Si Dewa juga kaget kedatangan kita semuanya di sini. Ada apa? Kok banyak kamera-kamera? Apalagi ada gua, ada Fiona dan juga ada Adama. Maksudnya apa? Si Dewa juga nggak ngerti. Malah dia ini kebingungan. Gue kayak gini cuman gue pengen nyelidikin lo. Nyelidikin apaan? Emangnya kamu pikir aku teroris? Kamu mana aja sih? Kamu juga ke Pelabuhan Ratu kan? Terus kamu juga selingkuh kan sama cewek? Sampai bawa-bawa cewek ke rumah mistis kayak gini. Kok kamu bisa tahu kalau aku ke sana? Jadi kamu nyelidikin aku? Maksud kamu tuh apaan coba? Bener kata temen aku. Kalau kamu tuh posesif banget buat aku. Aku capek tau nggak kayak gini terus. Ya aku posesif karena aku sayang Dewa sama kamu. Kamu nggak ngerti perasaan aku. Aku Tapi nyadar nggak harus kamu. kayak gini. Ngapain coba pakai kamera-kamera kayak gini? Ya terus kalau nggak kayak gini terus dengan cara apa aku bisa nyelidikin kamu? Hah? Ya ini semua buat drama nanti. Rasain drama buat apa sih? Sampai harus mistis-mistis Aku itu kayak ada gini? tugas kampus ya. Oh tugas kampus, hah? Dengan pakai rumah mistis kayak gini? Sebetulnya maksud tujuannya dia semuanya itu tiada lain adalah karena soal drama. Karena soal teater. Ternyata itu tujuannya buat apa? Cuma buat pementasan teater. Ya ampun, sampai ini kita nggak percaya. Terus akhirnya kita dipertemukan sama teman-temannya itu di dalam rumah. Terus ini siapa? Ini selingkuhan kamu kan? Ya. Jangan sama lo ya? Oh, gue bukan selingkuhan Dewa. Oh, bukan selingkuhan. Terus ngapain lo cari banget? Dengerin dulu. Dengerin aku dulu ya. Ya. Apa sih? Kamu tuh apa sih? Iya lu Ya gue gak suka